STYFT Fajar Timur. Salam suara dari Fajar Timur Papua. Nama saya Ferdinand Mote, pasca sarjana STFT Fajar Timur Papua. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban para klerus, atau dalam sapaan setiap hari atau sehari-hari itu pastor. Bagian pertama, hak-hak kaum klerus diatur dalam Kanun 274 menegaskan hanya klerus dapat memperoleh jabatan yang pelaksanaannya menuntut kuasa tabisan atau kuasa kepemimpinan gerejawi. Dalam Kanun 521 menegaskan bahwa agar seseorang dapat diangkat secara sah menjadi pastor paroki atau jabatan lain, haruslah ia telah ditabiskan sebagai seorang imam. Dalam Kanun 278 bagian pertama mengatakan para klerus atau klerikus sekuler mempunyai hak untuk mengadakan perserikatan dengan orang-orang lain untuk mencapai tujuan yang selaras dengan status klerikal. Kanun 281 ayat 1 menegaskan para klerus karena mereka membaktikan diri bagi pelayanan gereja, mereka berhak menerima balas karya yang sesuai dengan jabatan atau dengan kedudukannya, dengan memperhitungkan hak-hak dan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, dan juga harus melihat keadaan setempat dan juga waktu pelayanan. Dengan demikian mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya sendiri dan memberi imbalan yang wajar kepada mereka yang melakukan pelayanan mereka kepada umat yang membutuhkannya. Kanun 281 ayat kedua menegaskan demikian pula hendaknya diusahakan agar mempunyai bantuan sosial untuk memenuhi dengan wajar kebutuhan-kebutuhan mereka bila mereka menderita sakit, cacat, atau lanjut usia. Dalam Kanun 283 bagian kedua atau ayat kedua menegaskan bahwa para klerus berhak mendapat liburan tahunan yang sewajarnya dan secukupnya yang ditentukan dalam hukum universal maupun kebijakan partikular atau keuskupan setempat. Bagian B, kewajiban-kewajiban klerus. Para klerus setelah mereka menerima rahmat tabisan, para klerus mengikut sertakan beberapa kewajiban yang secara juridis harus dipenuhi oleh para klerus, yakni para klerus harus taat dan hormat kepada paus dan ordinaris masing-masing atau setempat, dan juga para klerus menerima dan melaksanakan
dengan setia tugas-tugas yang dipercayakan oleh uskup setempat. Bandingkan Kanon 274. Para klerus juga dalam menjalani tugas dan kewajibannya harus kerjasama dengan klerus lain. Dan para klerus juga dituntut untuk mengakui dan memajukan misi kaum awam. Para klerus juga harus menjaga dan juga mengejar atau menghidupi kesucian hidup selibat. Hati-hati bergaul agar selibat tidak dibahayakan. Itu kita bisa lihat dalam Kanon 277. Para klerus berkewajiban untuk tidak berpartisipasi dalam segala perkumpulan yang tujuannya tidak menunjang status hidup dan pelaksananya tugas sebagai klerikus diatur dalam Kanon 278 ayat 3. Para klerus juga terus-menerus belajar untuk menjadi imam yang lebih baik setelah menerima rahmat Alisa. Para klerus juga diajak untuk selalu membiasakan untuk hidup bersama dengan klerus lain. Dan juga klerus diajak untuk hidup sederhana, hidup rukun, hidup damai. Para klerus juga tidak meninggalkan keuskupan untuk waktu yang cukup lama tanpa seizin ordinaris setempat. Ini para klerus juga diajak untuk mengenakan pakaian yang layak dan pantas atau pakaian-pakaian gerejawi yang pantas. Itu diatur dalam Kanon 669. Para klerus juga berkewajiban untuk menjauhi aktivitas yang tidak sesuai dengan status klerus seperti jabatan-jabatan sipil, mengurusi harta benda kaum awam dan sebagainya. Itu kita bisa lihat dalam Kanon 285. Para klerus juga dilarang secara tegas untuk mengelola perusahaan atau perdagangan. Kita bisa lihat dalam Kanon 1392. Para klerus juga berkewajiban untuk memupuk damai dan kerukunan. Para klerus juga tidak berpartisipasi aktif dalam partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik. Para klerus juga berkewajiban untuk memberikan sakramen kepada umat Katolik. Itu diatur dalam Kanon 844 ayat 1. Para klerus juga harus menjunjung tinggi berkhotbah sebagai salah satu tugas utama baik dalam gereja maupun juga di luar gereja melalui tindakan, melalui sikap, dan juga melalui tutupan. Para klerus juga diajak untuk memaklumkan Injil Allah dan mewartakannya agar keselamatan kepada umat yang sayang. Sekian hasil
tema para materi tentang hak dan kewajiban para klerus yang diatur dalam hukum kanonik Gereja Katolik 273 sampai 289. Sekian dan terima kasih. Wah, 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 wow.